3 lelaki Arab, 1 perempuan Indonesia. Tapi bukan kisah tentang kekuasaan atau harta. Ini kisah tentang malam, tentang kulit yang disentuh dengan rasa, tentang pelukan yang tak hanya memeluk tubuh, tapi jiwa yang selama ini kesepian. Jika menurut kalian cerita ini menarik, jangan lupa subscribe dan like video ini cuy. Namaku Ayla, dan malam itu, aku tidak hanya disentuh oleh tangan, tapi oleh hasrat yang datang dari 3 arah berbeda. Zaid menyentuh Ayla untuk pertama kalinya di malam ke-7. Bukan ciuman, tapi jemari pelan di punggung leher. Ia memijatnya dengan minyak mawar dari Marrakesh. Aku ingin tahu seperti apa kulitmu saat tidak memakai topeng. Bukan topeng wajah, tapi topeng ketahanan yang selalu kamu pakai. Saat Ayla membuka kancing bajunya satu persatu, Zaid tidak langsung memeluknya. Ia hanya menunduk dan mengecup tulang selangka Ayla. Cahaya lentera bergetar, nafas Zaid berat. Ayla duduk di pangkuannya, tubuh mereka bersentuhan, namun belum melebur. Jari Zaid menjelajahi lekuk pinggang, hanya diam. Ia memandangi tubuh Ayla seolah membaca puisi dari kulit. Malam itu, Ayla disentuh, tapi tidak diambil. Ia disentuh oleh sabar, oleh lelaki yang tahu. Hasrat bukan tentang cepat, tapi tentang napas yang ditahan. Sampai tubuh sendiri yang meminta. Malik tidak seperti Zaid. Saat giliran malam bersamanya datang, ia membawa Ayla keluar rumah. Di antara pasir dan bintang, Ayla berdiri hanya memakai kain tipis. Kamu tahu Ayla, tubuhmu itu bukan dosa. Tubuhmu itu tempat ibadah. Dan malam ini, aku ingin sujud di dalamnya. Deskripsi sensual. Malik mendekap Ayla dari belakang, menggigit perlahan bahunya. Tangan besarnya menjelajah mulai dari lengan, pinggang, lalu turun perlahan. Ayla menggeliat. Pasir pun menjadi saksi saat tubuh mereka bersatu. Lambat, panas, dan penuh desahan. Tubuh kami tidak hanya menyatu. Ia berdoa. Ia menjerit. Bukan karena luka, tapi karena rasa yang lama ditahan akhirnya tumpah. Raffi menyentuh Ayla bukan dengan tangan, tapi dengan suara. Ia membisikkan kata-kata ke telinga Ayla yang membuat tubuhnya panas. Mereka duduk di ranjang tanpa menyentuh. Bayangkan aku menyentuh dadamu sekarang, tapi hanya dengan pikiranku. Bayangkan aku menjilat lehermu, tapi hanya dengan puisi. Merasa. Ayla menutup mata, nafasnya memburu hanya karena dibayangkan disentuh. Dan ketika akhirnya Raffi mencium bagian dalam pahanya, Ayla gemetar, keringat dingin, gigitan kecil di telinga. Jemari Raffi menyusuri lipatan lembut di tubuh Ayla, seolah memainkan alat musik. Tak ada penetrasi terburu-buru, hanya permainan rasa, nafas, dan bisikan. Malam terakhir, Ayla tidak memilih siapa yang ia cintai paling kuat, karena yang ia butuhkan adalah ketiganya. Di satu ranjang panjang, Ayla tidur di tengah. Zaid mengecup dahi, Malik menggenggam pinggul. Raffi membisikkan puisi sambil mengecup punggungnya. Deskripsi sensual penuh simbolisme. Tubuh Ayla basah oleh peluh 3 cinta. Nafasnya tak beraturan. Malam itu ia menjerit 3 kali. Bukan karena sakit, tapi karena puas. Karena tubuhnya tidak hanya dicintai, tapi dimengerti. Mereka menyentuhku seperti mendengarkan musik. Satu dengan bass, satu dengan drum, dan satu dengan nada tinggi. Dan aku adalah simfoni yang selama ini sunyi. Aku bukan milik siapapun, tapi malam itu aku dimiliki rasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku orgasme. Bukan hanya karena sentuhan, tapi karena aku merasa diterima dalam pelukan, dalam bisikan, dalam cinta.